Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Komar Syakbani dari Prodi Agribisnis angkatan 2018. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas MKB 2, yaitu tentang analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Langsung ke pembahasannya. Yang pertama yaitu adalah pengertian analisis conjoin. Analisis conjoin adalah sebuah teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut produk terkait. Yang kedua adalah analisis jalur. Analisis jalur merupakan perkembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikansi hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. Pengertian ini dari Paul Veblen tahun 97. Selanjutnya adalah analisis time series. Analisis time series adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Untuk tujuan yang pertama yaitu tujuannya analisis conjoin. Yang pertama itu menentukan kepentingan relatif dari atribut di dalam pemilihan oleh pelanggan. Selanjutnya tujuan yang kedua adalah mengestimasi pangsa pasar merek yang berbeda dalam tingkat level atribut. Selanjutnya menentukan komposisi merek yang paling disenangi oleh para konsumen. Yang keempat adalah menunjukkan sejauh mana kesediaan individu melakukan pertukaran atau trade-off antar atribut suatu produk pelayanan. Selanjutnya tujuan dari analisis jalur. Tujuannya yaitu melihat hubungan antara variabel dengan didasarkan pada metode a priori. Selanjutnya menerangkan beberapa variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Yang ketiga adalah menggambarkan dan menguji suatu model matematis. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang mempengaruhinya. Selanjutnya tujuan dari analisis time series yaitu meramalkan suatu nilai di masa depan dan mengoptimalkan sistem kendalanya. Selanjutnya adalah variabel dan data. Untuk analisis conjoin, data yang digunakan dalam analisis conjoin adalah data matriks. Variabel yang digunakan ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya analisis jalur. Data yang digunakan dalam analisis jalur ini adalah data matriks berskala interval. Kemudian variabel yang digunakan ada dua juga, yaitu variabel independen exogenus dan variabel dependen endogenus. Selanjutnya adalah istilah. Untuk analisis time series itu ada tren, ada gerakan musiman, ada gerakan siklis, ada error irregular. Tren itu sendiri adalah suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan, kecenderungan menaik atau menurunnya sebuah data. Yang selanjutnya adalah gerakan musiman. Gerakan musiman adalah suatu gerakan yang mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu. Dan yang selanjutnya adalah gerakan siklis. Gerakan siklis itu adalah gerakan jangka panjang di sekitar garis tren, berlaku untuk data tahunan. Gerakan siklis ini akan terulang dalam jangka waktu tertentu atau bisa juga dalam jangka waktu yang tidak sama. Dan yang selanjutnya error atau irregular adalah gerakan yang
sporadis atau tidak tertentu. Istilah selanjutnya dalam stasioneritas adalah random walk tanpa intercept, dan random walk dengan intercept, kemudian random walk dengan trend, dan yang terakhir dalam stasioner itu adalah random walk dengan intercept dan trend. Random walk tanpa intercept itu akan mengalami rata-rata konstan pada awalnya, namun nilai variasinya meningkat sejalan dengan bertambahnya waktu. Dan selanjutnya adalah random walk dengan intercept. Random walk dengan intercept tidak hanya variasi yang tidak konstan, tetapi juga rata-ratanya meningkat sejalan dengan bertambahnya waktu. Yang selanjutnya adalah random walk dengan trend, dan adalah salah satu variasi model random walk adalah dengan menambahkan trend dengan modelnya, sehingga modelnya bisa berubah. Yang terakhir yaitu random walk dengan intercept dan trend. Dengan adanya intercept pada model random walk, trend akan mengakibatkan rata-rata dan variabelnya tidak konstan, dan variasinya Selanjutnya istilah dari kointegrasi, yaitu ada error kointegrasi, error correction mechanism atau ECM, dan yang terakhir adalah trend export dan inverse. Ya, segitu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.